Prof, sambil minum, Prof. Ini, Prof. Iya. Nah, ini sampai di mana kita, Prof? Sampai di sini nih, mau penyerangan ke ini nih. Jangan terburu-buru menyerang, Prof. Kita jagain itu. Oke, Prof. Hah? Saya coba lagi kuda kedua, Prof. Ya. Oke. Prof, bicara soal catur ini kan olahraga ya, Prof? Saya dengar juga Prof juga into olahraga. Yang mana ini kaitannya dengan disabilitas, Prof. Oh iya betul. Bagaimana Prof menjadi pembina bagi atlet-atlet kita yang akan berkompetisi di ajang Para Games Thailand, betul ya, Prof? Gimana, Prof, persiapannya? Sebelumnya kan saya CDM, Chef de Mission, Betul. Paralimpiade tahun 2024 lalu, Betul. di mana kami alhamdulillah dapat 15 medali, ya kan? Ada medali emasnya 2, medali peraknya ada 8, wah, selebihnya perunggu. Oke. Itu kebahagiaan tersendiri tuh, ya kan, bagi tim, karena itu merupakan pencapaian lah, karena sebelumnya paling cuma 3 medali, 4 medali, ya kan? Nah, itu ada 15, ya itu karena kekompakan timnya kita. Nah, setelah Paralimpiade di Paris, saya mendapat kepercayaan untuk melanjutkan jadi CDM untuk kegiatan Thailand. para SEA Games di Thailand, ya kan? Jadi Januari 2026 ya, Prof? Oke. Kalau yang normalnya itu Desember 2025. Jadi kan ada jeda waktu ya 2 minggu dilanjutkan yang disabilitas. Gimana persiapannya, Prof? Persiapannya dari sekarang saya sudah ada di Platnas di Kota Solo, Karanganyar juga ada, dan kita ada pemusatan pelatihan untuk atlet disabilitas di Karanganyar. Oke. So dengan Solo Raya lah di situ. Juga ada di Kota Solonya juga ada gitu. Olahraga catur termasuk, Prof? Ini olahraga nggak sih catur, Prof? Iya, termasuk ada yang dipertandingkan. Jadi ya berkaitan dengan disabilitas itu memang passion tersendiri lah bagi saya. Selain saya memang pernah jadi atlet olahraga juga, saya pernah. Ya kan? Taekwondo ya, Prof? Taekwondo. Sekarang pun ya lari lah, maraton. Gitu. Terus ya, Prof ya? Ya, karena kesehatan adalah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, itu dia. Biasa, Prof. Berarti kita target berapa emas, Prof? Kalau target yang jelas kita mempertahankan, kita kan juara umum nih. Nah, cuma memang saat ini karena pihak Thailand itu berupaya mengunci lumbung-lumbung emas dari atlet-atlet kita yang bermain di cabur-cabur tertentu tidak dipertandingkan di Thailand. Nah, ini pinternya dia nih. Nah, ya kan bahaya juga nih. Dan harapannya memang kita pun didukung oleh pemerintah. Karena apa dukungannya? Ya anggarannya jangan dibatasi. Kasihan ini benar-benar nih. Realisasinya seperti apa, Prof? Ya, memang sih ada efisiensi. Betul. Tapi kalau efisiensi terlalu banyak pun kami nggak bisa berbuat banyak. Karena kan pasti dengan efisiensi atlet banyak yang kita kurangi. Ya, nanti tahu-tahu ternyata atlet banyak dikurangi, sudah dari eksternal mengurangi cabur tertentu, dari dalam juga mengurangi karena biaya. Itu kan yang repot itu. Akhirnya kita nggak bisa mempertahankan juara umum. Kita juara umum nih 3 kali berturut-turut. Dan target juga akan kembali juara umum. Insya Allah, ya kan. Tapi tadi tetap tanpa dukungan dari berbagai stakeholder itu akan sulit tercapai. Biasanya apa aja kita, Prof, yang dapat emas, Prof? Bulu tangkis yang jelas. Oh, pasti. Judo, atletik, boccia itu apa namanya lempar bola untuk cerebral palsy itu yang terus juga tenis meja panahan ya. Tenis meja ya 50-50 lah, ya kan? 50 ya. Panahan tuh. Kalau tenis meja gantian dapat emas. Gantian ya, Prof. Karena saya lihat Prof juga menggemari betul ya tenis meja. Iya, betul. Bahkan saya sempat jajal atlet tenis meja disabilitas itu jago-jago itu. Yang almarhum, Prof. Iya, Yakob. Itu luar biasa Yakob itu. Beliau itu bukan juara di disabilitas saja, yang normal pun juara dia. Iya, Bro. Pak Abe ini pemain catur beneran ini kayaknya. Kita dibikin ini nih, terpanal ya. Kita kawal dulu lah nih. Nah, ini namanya melindungi diri, Prof. Menjaga raja. Kita juga bisa dong nih. Nggak bisa dong, Prof. Iya, betul, Prof. Prof,
saya harus bicara mengenai apa yang dilakukan oleh kejaksaan hari-hari ini, Prof. Kalau kejaksaan rilis tuh segulung, Prof. Barang buktinya triliunan betul. Dan beberapa kasus kakap, kasus-kasus besar yang diungkap gitu, Prof. Ada nama-nama yang belakangan juga masih terus dikembangkan gitu. Menurut Prof, sejauh ini upaya itu akan terus berlanjut? Kalau melihat kebijakannya Pak Jaksa Agung ini, yang memang tanpa pandang bulu itu terus berlanjut. Karena memang selalu diperintahkan kepada jajarannya untuk di setiap daerah tuh nggak mungkin nggak ada korupsi. Ya, oleh karena itu kejar. Tetapi karena kebijakan beliau juga untuk yang desa-desa ini dijagain. Karena kan ya namanya kepala desa itu kan nggak banyak mengetahui administrasi keuangan. Oleh karena itu khusus untuk para kepala desa diminta itulah benar-benar menjadi alternatif terakhir, ultimum remedium, ya kan? Mengingat mereka para kades jadi kepala desa itu tidak berlatar belakang birokrasi. Jadi soal manajemen keuangan pasti rusak. Kemungkinan besar rusak gitu. Nah, Prof, ada isu nggak sedap belakangan, Prof, mengenai disebutkan ada upaya pengintaian lah atau upaya penangkapan lah yang disebutkan berakibat pada penjagaan di Kejaksaan Agung. Pasti Prof juga mendengar itu kan. Betul tidak itu sesungguhnya, Prof? Iya. Saya dengar juga itu. Malah saya jadi bingung gitu kan. Dari saja sih nggak ada itu kan. Makanya saya jadi bingung. Pengintaian. Saya kan sebagai Jamintel harus tahu nih semua nih. Ya kan benar. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau penjagaan, ya memang itu memang udah ada, memang di sana kan kami kan memang khusus untuk Jaksa Agung udah tertentu yang memang lagi menangani perkara ini memang dijagain dan itu kan sudah ada kepresnya itu memang untuk itu. Nah, yang disebutkan kan waktu itu nama Pak Febri Jampitsus yang santer diisukan ya, Prof ya. Sehingga ada TNI yang berjaga-jaga begitu, Prof. Bagaimana menjawab isu itu? Betul tidak rumor itu? Nggak betul lah itu. Kalau TNI ngejaga, memang dari sebelum ada rumor itu, memang sejak adanya Jaksa Agung Muda Militer, itu udah ada yang jaga-jaga. Itu kan sejak tahun 2022 itu. Sudah ada TNI yang ngejagain kejaksaan. Jaksa Agung Muda tidak ada militer. Jadi wajar kalau mereka unsur-unsurnya ada di kejaksaan. Ini bukan semakin memanasnya hubungan antar instansi kan, Prof? Nggak ada. Banyak sekali rumor demikian antara TNI, Kejaksaan, dan Polri. Bagaimana hubungannya? Nggak ada itu. Saya sih bahkan ini baru aja kemarin saya aja kabar reskrim yang baru, kabar Intelkam, ketemu sama Pak Jampitsus, ketemu dengan Jampidum supaya ngobrol diskusi. Ini Prof Rida yang saya mengkoordinir itu. Kapan ini, Prof? Kemarin baru 2 hari kemarin lah. Apa yang dibicarakan di sana? Bicarakan tadi, ini gimana penegakan hukumnya supaya koordinasi lebih bagus, lebih smooth dan mencegah nih tadi ada isu-isu yang model-model seperti ini gitu. Ya, ini media cepat langsung menangkap itu, Prof. Iya, itu saya juga bingung. Di dalam aja saya Jamintel kan mesti tahu duluan nih. Iya. Jadi yang dulu pernah disebutkan bahwa Densus pernah parkir lain sebagainya itu tidak terjadi lagi sekarang, Prof? Itu nggak ada lagi, nggak ada ya, Prof? Kalau mungkin dulu pernah ada datang ya kan, itu mungkin kesalahpahaman bahwa dulu seolah-olah ada anggotanya ditahan, gitu. Nggak ada. Akhirnya setelah dijelaskan, nggak itu. Jadi hubungan antara Kejaksaan dan Polri baik-baik saja? Baik-baik aja. So far yang saya lihat baik-baik aja. Dan itu yang terus dipertahankan oleh Prof Rida. Iya. Ini yang belakangan bikin gempar Jaksa Agung, Prof. Iya. Gimana, Prof? Ya itu kan ini sih kan bikin gempar bukan sekarang aja, dari dulu juga bikin gempar. Belakangan disita rumahnya, Prof. Iya. Yang bersangkutan kan udah juga di DPO juga. Oke.